Ada satu puisi Pak Sapardi yang begitu menguasai lekuk hati saya secara utuh. Judulnya Pada Suatu Malam. Dan ada baitnya yang jelas saya hafal betul bunyinya. Begini. Barangkali hidup adalah doa yang panjang, dan sunyi adalah minuman keras. Gak perlulah kita tanya apa maksudnya. Biar masing-masing kepala kita yang memaknainya sendiri. Dan kebetulan, bait itu memang sering saya jadikan obat ketika rasanya hidup lagi berantakan. Kayak mau dirapikan tapi bingung harus mulai dari mana. Kayak pecahan kaca yang entah lebih baik disatukan kembali atau mending dibuang saja. Tapi bait-bait itu seperti kembali memanusiakan saya. Seperti menempatkan saya di sebuah ruang hikmat secara impulsif. Seperti segala rasa jadi sama levelnya. Memang begitu kan jadi manusia? Gak perlu masalahnya bisa selesai. Gak perlu mimpinya sampai tercapai. Sekedar hidup damai, perut dan kepala bisa diajak santai. Doa mau diisi harapan apa lagi? Sebab jika belum ada orang untuk pulang, ada ranjang buat titip sembahyang. Manusia kan memang cuma untuk singgah dan sanggah, untuk terlintas dan terlindas, untuk abai dan abadi. Sampai mana kita tadi? Apa masalah yang biasa sudah selesai menjajah? Atau justru minta kita untuk mengalah? Kalau ngomongin masalah, saya jadi keinget dengan manusia yang pernah jadi bagian hidup saya. Yang entah sayangnya atau alhamdulillahnya sudah gak ada di dunia saya. Jadi waktu itu, saya lagi di titik lelah. Dengan semua arah yang udah saya turuti kemauannya, tapi gak juga bawa saya ke tempat yang saya butuh. Ketika semua rasanya salah. Saya merasa bahwa apa yang ada di depan tuh salah. Salah alamat. Salah langkah, salah jalan, salah semua deh pokoknya. Terus dia datang dan bilang, gak apa-apa, nanti juga kita akan menikah dengan masalah. Kelihatannya beda padahal sama aja. Paling yang buat beda musik latarnya. Apa folk atau hip hop, pokoknya dengerin aja. Memangnya mau gimana? Kabur ke kuburan, biar gak denger apa-apa. Saya tuh ya, kalau dia udah ngomong gitu, rasanya mau pukul kepalanya. Menutup mulutnya biar gak usah ngomong. Kalimat itu seperti anak panah yang sengaja ngerjain saya. Yang juga memanusiakan saya dengan caranya sendiri. Tapi, memang ada benarnya juga. Masalah bukan untuk diselesaikan ternyata, tapi untuk diterima. Supaya kita nggak lagi bisa bedain mana yang masalah, mana yang bukan. Hidup tanpa peduli mana benar dan mana tidak benar itu jenis hidup yang saya butuhkan. Karena buat saya, terbebas dari masalah bukan jalan keluar. Tapi cuma untuk mengalihkan keterasingan. Sebenarnya saya pengen banget ngelanjutin obrolan kita soal masalah. Tapi besok-besok aja boleh ya? Karena gak tahu, mendadak saya kangen ngomongin manusia paling selok yang pernah saya kenal itu. Manusia yang gak ada seriusnya sama sekali. Sifatnya yang terlalu bercanda membuat saya menyerah sama dia akhirnya. Orangnya nyenengin, tapi juga ngegampangin. Menurut dia hidup cuma buat diketawain. Yang penting ngalir aja katanya. Opini dia yang sering buat saya marah. Karena tiap hubungan akan membawa kita pada sebuah fase berisi pertanyaan, ini jadinya gimana sih? Dan dia gak pernah kasih jawaban. Rasanya kayak apa ya?
Kayak lagi asik-asik rebahan di rumah, terus tiba-tiba ada tukang pos datang. Membuat kita menjinjing rasa penasaran di tangan untuk segera buka apa isinya. Dan ternyata pas sudah dibuka, ternyata cuma kertas kosong. Perasaan campur aduk tadi perlahan merunduk, kadaluarsa. Kalau harus nurutin takdir hidup dia yang cuma bercanda aja, mending saya buat takdir sendiri. Tapi setelah setahun, tukang pos itu datang lagi, bawa kertas yang sama. Bedanya kali ini ada tulisannya. Sederhana dan begitu klise. Gak nyangka aja orang kayak dia bisa bilang, coba lagi yuk. Saya balas suratnya, menyuruhnya untuk datang sendiri. Ya, namanya juga perempuan. Senyata apapun bentuknya, seindah apapun perlakuannya, selama belum terdengar di telinga, yang namanya cinta akan terlihat abu-abu warnanya. Jujur, sebenarnya saya tipe orang yang yakin kalau kesempatan itu cuma untuk mendatangkan kegagalan yang sama kayak sebelumnya. Bodohnya saya nyoba lagi. Bukan karena berubah pikiran, tapi karena dia bisa buat saya seneng. Jijik tapi emang bener. Kalau ada orang yang nyoba untuk ingetin kita, hati-hati, penyesalan datangnya belakangan loh. Itu sebenarnya kita udah tahu kalau bakal menyesal. Yang kita pegang cuma harapan. Harapan semoga penyesalannya datangnya nanti-nanti aja. Minggu depan kek, tahun depan kek. Ya pokoknya jangan langsung di hari itu. Ibaratnya udah tahu gak bisa berenang tapi masih aja maksa berenang. Ya endingnya tenggelam. Yang diperjuangin memori sehari, yang dikorbanin masa depannya sendiri. Dengan persepsi, ya pasti masih bisa dibenerin lah. Saya masih ingat banget betapa bodohnya saya yang rela menyesal sekali lagi. Saya bilang, oke, kita coba lagi. Tapi janji gak akan lupa bawa itol dan nyuruh aku pinjam ke mobil belakang. Malu tahu. Oke, kita coba untuk nonton konser lagi. Karena yang terakhir kali gak mengenakan. Mendadak kepalaku sakit, kamu memaksa untuk pulang padahal aku masih ingin di sana. Oke, kita coba lagi. Tapi janji gak paksa aku makan bumbu kacang waktu pesan somai. Aku cuma suka pakai kecap. Aku gak mau kamu paksa aku untuk suka apa yang aku gak suka. Aduh, emang paling rese kalau hati udah ngalahin hal-hal logis. Dari juara kelas jadi gak naik kelas. Mereka bilang dunia ini luas, tapi saya gak percaya. Mereka bilang gitu kayak merintah langkah untuk jalan kemana-mana padahal tempat yang dituju pun gak jelas adanya. Karena dunia yang mereka bilang luas itu sebenarnya cuma sebesar kamar tidur ukuran standar pada umumnya. Terbatas tapi meluas. Sesak tapi juga nyenyak. Terkurung sekaligus terlindung. Dan kamar itu namanya kenangan. Yang walau udah dikunci rapat-rapat, digembok, terus kuncinya disembunyiin di tempat yang gak mungkin untuk diingat lagi, tetap aja itu kamar di dalam rumah. Pintu terlarang kali ya. Dunia memang gak seluas seperti yang mereka bilang. Karena sejauh dan selama apapun kita berjalan, ada titik ujung yang membuat kita bicara dalam hati sendiri bahwa kita kemana-mana untuk tidak kemana-mana.